wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anak yang ganteng dan cantik, anak yang hebat. Semangat pagi. Pagi, Kiamat Jaya. Ya. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Ya, saya dulu tadi yang keluar udah balik ya. Ya, lengkap ya sekarang ya. Oke, sebelum kita mulai, karena ini jam mengantuk, ya, jam terakhir. Karena kita SPM dulu supaya nggak ngantuk. Ya, biar tambah semangat juga. Yang gampang aja. Ya. Mau permainan apa mau nyanyi? Usah waktu udah habis. Oke, permainannya gini. Sebelumnya waktu SD pernah kayak gini kan? Buka tutup, lalu ditepuk. Buka tutup, ditepuk lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum. Lalu tertawa. Ya, siap ya. Kemarin kamu lagi. Tolong. Ada ya? Siap? Jangan senang. Mulai. Tutup. Lalu ditepuk. Tutup. Buka tutup. Ditepuk lagi. Gulung. Gulung. Lalu tersenyum. Lalu tertawa. Tepuk tangan semangat. Oke, baik anak-anak. Waktu minggu lalu kita sudah membahas tentang pengertian dari data. Ya, data berasal dari bahasa yaitu datum. Terus belajar informasi. Apa itu informasi? Ya, dari jadi datanya udah diolah dulu ya, diolah terus bermanfaat, nah itu namanya informasi. Bisa kita share yang bagus, terus bisa kita simpan, terus bisa kita olah lebih matang lagi ya. Nah, sekarang kita akan masuk materi yang kedua tentang berpikir komputasional. Siap? Oke. Catatannya disiapkan. Tugasnya nanti kita bahas ya. Yang bukan ya. Oke anak-anak, permulaan. Berpikir itu kalau pakai bahasa Indonesia pengertiannya adalah menggunakan akal budi yang baik untuk mengambil keputusan yang baik. Sedangkan komputasional artinya adalah bagaimana caranya pemikiran itu seperti layaknya komputer. Komputer itu mikirnya gimana sih? Cepat, terus ya tepat, apalagi akurat, apalagi ya efisien. Efisien itu artinya apa? Hemat apa aja? Waktu, hemat biaya, hemat tenaga ya. Nah, sekarang kita ini berpikir komputasional. Apa sih berpikir komputasional? Ada yang bisa jawab? Berpikir komputasional adalah, ya silakan. Ya, kasih tangan teman ya, kasih tangan temannya. Ya,
siapin, langsung direkam, dicatat, langsung kesimpulan. Ya, berpikir komputasional adalah cara berpikir manusia layaknya seperti komputer. Ada logikanya, ada kecepatannya, kecepatannya, ya, akurasinya. Padahal kan komputer ciptaan manusia ya. Karena teknologi itu diciptakan untuk membantu manusia. Oke, baik, selanjutnya ini pengertian dari komputasional. Berikut tujuan. Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara sistematis dan logis. Ya, secara sistematis dan logis, seperti yang dilakukan oleh komputer. Komputer kan ada sistemnya, ya, ada urutan-urutannya. Dan satu lagi, harus logis. Logis itu adalah masuk di akal, bukan pakai perasaan, pakai akal. Nah, sekarang tujuannya apa sih? Tujuannya kita belajar berpikir komputasional paling utamanya adalah membantu kita memahami masalah. Paham dulu nih masalah, terus kita bikin apa? Solusi. Solusi apa? Solusi masalah yang tadi. Ya. Terus yang kayak gimana solusinya? Yang efisien, yang hemat. Pakai mana? Pakai 2 kali. Tempat, biaya, tenaga. Nah. Jadi tujuannya adalah membantu kita untuk menyelesaikan masalah, ya. Dalam berpikir komputasional ada 4 komponen utama. Ada 4 komponen utama atau cara untuk mengatasi masalah. Dalam berpikir komputasional ada 4 komponen utama. Yang pertama adalah decomposition. Ulang lagi, decomposition. Artinya adalah pemisahan masalah. Ya, memisahkan masalah-masalah. Ada masalah yang besar, dipilih ya menjadi bagian-bagian yang kecil. Nah, misalnya seharian ini kamu ada masalah banyak nih, tuntasin dulu dari masalah yang gampang. Misal ya, hari ini kamu bangun kesiangan. Oh, udah kesiangan udah repot nih. Terus jaraknya jauh. Ya. Terus nggak dapat ongkos. Sedih banget ya tuh. Masalah kan? Masalah besar nih. Mau ada ulangan lagi di sekolah. Ya. Ini kan 4 masalah besar. Nah, ini bisa kita pisah-pisahkan. Kita selesaikan dulu satu persatu. Masalah bangun kesiangan, buru-buru deh kamu aktivitas, nggak dapat ongkos, nggak apa-apa, it's okay. Kamu masih ada, misalnya sepeda listrik, ya kan? Sepeda listriknya kurang baterainya, langsung buru-buru dicas, kabel, colok, baterainya. Di kontak, ya, baterainya apa? Mengisi. Satu masalah mungkin sudah selesai. Masalah kedua, tadi apa tuh? Punya bangun kesiangan, ada ongkos,
udah ada solusinya. Ulangan, udah dulu deh. Kamu mandi rapi-rapi, jadi packing, ya kan? Sambil kamu mengerjakan sesuatu hal, sepeda listrik masih dicas, ya enggak? Kamu mandi, terus selesai mandi kamu bebenah, bumbunya dirapiin. Ongkos yang tadi nggak ada, kita gunakan menggunakan sepeda listrik. Nah, bekalnya bagaimana? Bekalnya pakai tumbler, ya kan? Air minum. Makanannya gimana? Di rumah pasti ada stok makanan, itu bisa kamu gunakan. Sudah. Nah, itu mengatasi masalah menjadi bagian itu. Jadi masalahnya masih ada apa hilang? Hilang. Makanan udah ada, minuman udah ada, ongkos yang tadinya nggak ada udah ada pakai sepeda. Berangkat dia ke sekolah. Mau ulangan kan? Jadi ulangan nggak sekarang? Kalau udah nyampe sekolah? Jadi ulangan. Itu decomposition. Lalu yang kedua ada pattern recognition, pengenalan pola. Mencari kesamaan atau pola dalam masalah. Ada masalah berulang-ulang seperti itu lagi, penyelesaiannya sama. Masalah nih lapar. Nah, masalah lapar bisa diselesaikan dengan cara apa? Makan. Karena sore lapar lagi, diselesaikannya dengan cara makan. Bukan malam lapar lagi, selesainya dengan makan. Masalahnya, polanya sama, mengatasinya juga sama. Itu ya. Misalnya kalau ada bilangan matematika, habis 2, 4, 6, 8. Nah, itu polanya kayak gimana? Ya, kan? 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Ya. Tambah 2 tambah 2, 4. Tambah 2, 6. Tambah 2, 8. Tambah 2. Nah, itu prinsip dari pattern recognition atau pengenalan pola. Sampai sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau kritis? Oke, lanjut ya. Yang ketiga, abstraction. Fokus pada informasi penting, abaikan detail yang tidak relevan. Kamu punya masalah, bisa. Ada masalah, bisa. Kamu fokus pada masalah yang paling pentingnya aja. Yang lain, cuekin dulu. Ya, abaikan dulu. Jadi fokus pada masalah yang penting. Nah, misal nih hari Senin ada ulangan, ada PR matematika. Hari Selasa ada PR bahasa Inggris. Hari Rabu ada PR lagi. Nah, besok Jumat ada PR fisikal misalnya. Yang mana yang kamu dahulukan? Dan DJ kota karena besok tugasnya disebut. Yang lain emang nggak belum relevan, nggak ada kaitan buat besok. Paham ya? Oke, yang keempat, algoritma. Menyusun langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan masalah. Algoritma adalah untuk menyusun langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan masalah. Dan masalahnya harus selesai dengan langkah-langkah yang berkelanjutan, yang berurutan. Ada tahapan-tahapan. Contohnya pernah
nasi goreng. Oke, misalnya apanya nasi goreng. 20. Misalnya dia cepetan ya. Nasi goreng bahannya. 0,2. Ya, pertama kalau bikin mie instan, yang disiapin apa dulu? Minyak. Ya, minyak dulu siapin. Ada nggak minyak? Ada. Oke, udah siap. Terus apanya lagi? Panci. Pancinya. Apa lagi? Air udah ada. Kompornya udah tersedia. Gas. Ya. 0,5 gitu cukup itu. Terus apa lagi? Aska. Piring. Sendok. Apa lagi? Ini ada di dalam instan. Nah, setelah menyiapkan bahan dan peralatan, apa yang pertama dilakukan? Ambil panci. Ambil pancinya dulu. Pancinya diisi apa? Pancinya diisi air. Ya. Terus taruh di mana? Kompor. Kompornya diapain? Habis dari kompor diapain? Ibu mendidih. Ya, sambil nunggu mendidih, ngapain lagi kita? Siapkan bumbu. Siapkan bumbunya, buka dulu instannya. Terus ambil bumbunya, potong, ya kan? Tuang di mana? Tuang di panci apa di piring? Habis tuang di piring bumbunya, ngapain lagi? Mendidih nggak tuh airnya? Ya, sesuaikan ya. Kalau minyak cuma satu ya airnya ya paling 500 ml. Terus masak minyak, cemplungin ke air yang mendidih. Habis air yang mendidih kira-kira 3-5 menit. 5 menit berapa udah ya? 4 menit ya. Lalu minyak diapain? Angkat. Bisa airnya. Lalu tuang ke piring. Kompornya masih nyala. Mati, jangan lupa. Ya. Setelah itu minyak udah aduk, siap disajikan. Nah, itu menggunakan prinsip algo. Ada tahapan-tahapannya kan? Terstruktur ya, sistematis banget kan? Masuk di akal nggak? Masuk jadi logika ya. Bapak ada yang masaknya langsung ambil air, taruh di kompor. Nah, ambil airnya pakai apa ya? Taruh di kompor. Kita pakai gayung. Kalau di kompor gayung terus air apinya. Ya, benar nggak? Atau ambil panci, taruh di kompor, masukin minyak. Nah, masaknya di mana? Kompornya belum hidup ya, airnya belum ada, ya kan? Jadi bingung kan kita, gimana masaknya nanti? Nah, itu namanya algoritma. Nah, semua ini bisa mengatasi permasalahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selain kehidupan kita sehari-hari, algoritma, abstraksi, pattern recognition atau pengenal pola, dan dekomposisi bisa diterapkan juga pada komputer atau gadget. Ya. Caranya pasti akan cepat sekali. Sampai sini ada yang mau komentari? Ada yang mau mengomentari? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada.
Oke, baik. Angle kiri. Untuk tugas kalian, satu tugas ya. Aja cukup ya. Ini kamu kerjakan sekarang. Terus kalau saya lewat, kalau nggak ada waktu kamu boleh di rumah ya, selain di rumah ya. Karena bentar lagi udah mobil. Ya. Oke, kalau ini kamu selesaikan nanti. Yang pertama, buat satu masalah dan solusinya dengan cara dekomposisi. Tadi kan udah kasih tahu ya caranya ya. Masalah besar, lalu dibagi jadi kecil, ya. Lalu satu lagi, buat satu masalah dalam kehidupan kita sehari-hari ya, dengan solusinya, tapi pakai cara algoritma. Bisa dipahami? Nah, saya semoga apa yang kita kerjakan hari ini bisa menambahkan pengetahuan yang bermanfaat. Amin. Bermanfaat juga untuk orang-orang di sekitar kita. Amin. Kalau nggak ada pertanyaan, saya bertanya dulu sampai di sini. Kalau nggak mau biar saya harus siap pulang. Ya, sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap-siap untuk koordinasi teman-teman, terutama yang tidak. Lupa ya. Jangan lupa saya berdoa. Jadi bukan.